Oke, kita lanjutkan lagi. Ada 3 tipe dari kontrol. Jadi, tipe yang pertama adalah feed forward atau preliminary control. Ini adalah proses kontrol yang dilakukan di awal dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa objectives atau tujuan-tujuan yang mau kita capai itu sudah jelas. Kemudian untuk memastikan bahwa proses kontrol di awal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang akan kita capai itu sudah ditentukan dengan jelas, arahnya sudah jelas. Oh, kita akan meningkatkan misalnya penjualan. Oke, kita akan meningkatkan penjualan, tujuannya sudah jelas, arahnya sudah jelas. Kalau mau meningkatkan penjualan, maka apa yang harus ditingkatkan, supply dan proses produksi misalnya. Kemudian kita memastikan bahwa sumber daya itu tersedia. Jadi di awal itu kita tidak bisa melakukan proses kontrol tuh hanya membuat standar atau objektif yang tidak ada dasarnya, itu tidak bisa. Jadi kita misalnya kita ingin meningkatkan penjualan menjadi 1 juta unit per bulan, itu tuh harus didukung dengan sumber daya yang ada dan tersedia dengan memadai di perusahaan, di industri atau di organisasi tersebut. Sehingga misalnya tadi kita katakan bahwa tujuan kita adalah meningkatkan penjualan 1 juta unit per bulan. Kita akan menuju ke arah sana, sehingga direction yang harus kita tetapkan adalah bagaimana bagian proses produksi, bagaimana bagian purchasing misalnya, dan bagaimana bagian advertisement misalnya atau marketing. Kemudian kita memastikan bahwa sumber daya di setiap direction tadi, di setiap sub unit yang penting tadi itu tersedia untuk mendukung tujuan tersebut. Sehingga kontrol di awal ini untuk membuat planning yang jelas, untuk membuat arahan yang jelas, dan memastikan bahwa sumber daya tersedia. Kemudian tipe kontrol yang berikutnya yaitu concurrent atau steering controls. Ini adalah proses kontrol yang dilaksanakan along the way atau dilaksanakan sepanjang jalan ketika proses itu terjadi. Jadi kita memonitor operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa operasi ini tadi berjalan sesuai dengan planning kita di awal, sesuai dengan perencanaan kita. Dan di sini kita yang kita lakukan pada saat kontrol concurrent ini atau kontrol steering control ini adalah kita fokus di kualitas dari aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dilakukan selama proses kerja. Sehingga tadi misalnya saya akan meningkatkan penjualan jadi 1 juta unit per bulan misalnya. Nah, saya harus memastikan bahwa ketika saya meningkatkan penjualan menjadi 1 juta unit per bulan dan meningkatkan produksi menjadi 1 juta unit per bulan, maka kualitas dari unit-unit yang dihasilkan juga harus tetap dijaga. Dan itu dimonitor selama proses pengerjaan atau proses pembuatan unit tersebut. Sehingga operasi yang berjalan itu dimonitor secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa mereka sudah dilakukan sesuai dengan rencana kita dan kita fokus pada kualitas dari aktivitas kerja yang dilakukan selama proses pengerjaan tersebut. Kemudian tipe kontrol selanjutnya yaitu feedback atau post-action controls. Ini adalah proses kontrol yang dilakukan setelah pekerjaan itu diselesaikan. Dan di sini kita fokusnya kepada kualitas dari results yang terakhir. Sehingga di sini kemudian misalnya tadi kita punya tujuan bahwa kita pengen meningkatkan penjualan menjadi 1 juta produk per bulan. Nah, di sini baru kita lihat penjualan bulan ini bagaimana sih, sampai nggak 1 juta. Nah, disinilah ini yang kita sebut dengan post action control. Jadi kita setelah selesai semua penjualan dalam bulan itu, kemudian kita lihat kualitasnya bagaimana dan kita lihat berapa penjualan yang sudah dihasilkan pada bulan itu, apakah di atas 1 juta atau tidak. Nah, itu adalah post action control. Kemudian ada internal
versus external control. Apa nih? Ini adalah internal control, itu adalah kontrol internal yang dimiliki oleh individu untuk kemudian menghasilkan apa pekerjaan atau performa yang sesuai dengan ekspektasi kerjanya. Jadi misalnya tadi untuk menghasilkan 1 juta unit mobil per bulan, maka setiap workstation itu kemudian di breakdown, takt time-nya minimal harus berapa detik untuk perakitan di setiap workstation misalnya. Maka di sini kita lihat bahwa bagaimana kemudian kita bisa membuat setiap pekerja itu memiliki internal control, yaitu mereka tahu bahwa saya harus melakukan perakitan ini karena saya kerja di workstation 1 misalnya, saya melakukan perakitan maksimal 5 detik gitu. Kemudian baik, kalau lebih dari 5 detik maka dia harus mempercepat. Nah, biasanya internal control itu dilakukan di perusahaan-perusahaan. Caranya adalah mereka memasang semacam, perusahaan itu biasanya memasang semacam timer untuk setiap workstation sehingga pekerja itu bisa kemudian tahu sudah berapa lama dia melakukan perakitan atau sudah berapa lama dia melakukan pekerjaan di workstation itu, sehingga dia bisa memperoleh self-discipline untuk menyesuaikan dengan target yang harusnya dilakukan, seperti itu. Itu yang internal control. Jadi biasanya tuh dilakukan itu. Jadi ada aksinya dari perusahaan memberikan feedback sehingga orang tahu bahwa dia sudah sampai mana performanya. Dan itu secara individu di setiap workstation, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya external control. Apa tuh external control? External control itu adalah supervisi, dan biasanya adalah supervisi dari entah apa supervisornya, kemudian atau mandor, atau kita bilang ada, kalau kita bilang ya supervisor biasanya di pabrik itu site manager atau site supervisor gitu. Biasanya orang-orang itu yang kemudian mereka melakukan sistem administrasi formal untuk mengecek atau mengontrol pekerjaan. Jadi misalnya jalan, kemudian dicek, ini udah berapa unit nih hari ini, udah berapa unit nih minggu ini, seperti itu. Dan itu dilakukan oleh external party atau pihak eksternal gitu, dan biasanya dalam bentuk supervisi. Nah, di sini apa sih yang harus dikontrol dalam proses manajemen itu? Jadi semua dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah industri, apa sih yang harus dikontrol? Jadi dan sistem kontrol organisasi itu harus melingkupi proses manajemen yang apa aja sih? Nah, ini. Jadi proses kontrol itu tuh harus dilakukan dalam level strategi dan objektif, itu juga harus dikontrol. Kemudian policies dan procedures itu juga harus dikontrol. Apakah ini sudah benar policies-nya, procedures-nya udah benar atau belum? Itu harus kita kontrol juga. Selection and training itu juga perlu proses kontrol. Kemudian performance appraisal. Jadi ketika menilai performa dari pekerja itu juga perlu dikontrol juga. Kemudian job design and work structures itu juga perlu dikontrol. Jadi bagaimana pekerjaan itu didesain, sudah betul atau belum. Kemudian struktur pekerjaan ini sudah benar atau belum untuk membuat misalnya produk tersebut misalnya. Kemudian performance modeling itu juga perlu dilakukan kontrol terhadapnya. Performance norms juga perlu dilakukan kontrol, apakah performa yang dilakukan oleh pekerja itu sudah sesuai atau belum. Dan juga organizational culture itu juga perlu dikontrol. Artinya bagaimana, apakah organizational culture itu masih sesuai dengan culture yang memang kita inginkan, ataukah udah shift, udah bergeser atau belum. Nah, itu yang perlu juga dikontrol, sehingga banyak hal, hampir semua proses manajemen itu harus dikontrol di dalam sebuah organisasi maupun industri atau perusahaan. Nah,
um, ada beberapa cara untuk mengontrol juga, yaitu salah satu caranya itu adalah dengan compensation and benefits. Apa ini maksudnya? Artinya kita dapat mengontrol pekerjaan dari pekerja di organisasi kita itu dengan mekanisme pay for performance. Apa artinya? Artinya kalau performa mereka baik, maka kita akan memberikan bayaran sesuai dengan performanya, sehingga itu dapat mengontrol performa dari pekerja kita. Atau ada merit pay. Jadi kalau ada dia bisa melakukan pekerjaan di atas target, maka kita bisa memberikan merit pay. Atau ada fringe benefits. Ada keuntungan-keuntungan yang kita bisa berikan kepada pekerja-pekerja atau kepada unit atau kepada divisi yang berhasil melampaui target, seperti itu. Kemudian mekanisme kontrol dalam organisasi lainnya selain memberikan kompensasi dan benefits itu adalah kita melakukan mengaplikasikan sistem pendisiplinan pekerja. Artinya apa? Kita melihat bagaimana progres dari pekerja itu dan apakah pekerja itu sudah mendapatkan atau sudah memenuhi target sesuai dengan ekspektasi dari organisasi. Dan biasanya ketika kita mau melakukan melakukan disiplin checking atau apakah employee sudah sesuai target atau belum, itu kita biasanya menggunakan jumlah yang least extreme. Artinya jangan sampai kita menggunakan nilai yang sangat tinggi sehingga semua orang tidak ada yang bisa mendapatkan ekspektasi tersebut gitu. Itu juga hal yang penting yang harus diketahui. Jadi kalau untuk orang yang paling misalnya paling buruk performanya, kemudian orang yang paling buruk performanya tersebut bisa kita berikan warning, bisa kita berikan teguran seperti itu. Kemudian sistem kontrol lainnya, mekanisme lainnya adalah kita mengontrol informasi dan juga status keuangan perusahaan. Status keuangan dan informasi di perusahaan itu dapat dikontrol dengan berbagai macam cara. Ada dengan melihat likuiditasnya, ada melihat leverage-nya, ada melihat bagaimana aset manajemen atau manajemen aset di perusahaan tersebut, apakah sudah dikelola dengan baik atau belum, bagaimana profitabilitas dari perusahaan tersebut, sehingga kita bisa mengontrol financial status dari organisasi atau perusahaan atau industri dari beberapa hal ini. Terus, nah, hal penting juga yang harus dilakukan adalah kontrol finansial. Artinya kita harus memastikan bahwa status finansial dari perusahaan itu tuh selalu dikontrol dan dimonitor gitu. Jadi gimana caranya? Sama seperti yang tadi cara mengontrol secara umum dalam organisasi itu meliputi pertama perlu kita establish planning kan, planning, objektif, goals, targets. Nah, di sini yang kita establish pertama untuk kontrol finansial itu adalah budgetnya. Sebetulnya kita punya budgetnya berapa sih, desired value-nya berapa, berarti berapa nilai yang ingin kita kita keluarkan untuk proses produksi kali ini misalnya. Nah, kemudian setelah kita establish target tadi, kemudian goals dan target tadi, objektif tadi, kemudian kita memonitor spending. Jadi kita memonitor ongoing prosesnya. Artinya, kalau kita punya budget segini, gimana spendingnya? Actual value-nya, nilai yang dihabiskan secara ongoing itu tuh berapa sih? Bagaimana? Itu kita monitor. Nah, kalau misalnya ternyata budgetnya masih di bawah, kita harus increase, kita bisa tekan pressure untuk meng-increase spending. Atau misalnya
udah terlalu berlebihan nih budget yang dikeluarkan, kita bisa uh, coba untuk decrease spending. Jadi tergantung dengan hasil monitornya tadi. Nah, dan kita perlu ada feedback secara periodik untuk kontrol finansial, status finansial perusahaan atau industri atau organisasi itu. Dan ketika kita melakukan audit atau feedback lebih sering, maka kontrol keuangannya biasanya lebih baik. Jadi bisa dikontrol lebih kecil time frame-nya atau time intervalnya untuk memberikan kontrol yang lebih baik. Itu tadi financial control. Terus ada juga purchasing control, artinya untuk department purchasing atau untuk bagian purchasing itu tuh perlu juga dikontrol. Artinya tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa proses kontrol di perusahaan itu tuh betul-betul omnipresent. Artinya apa? Betul-betul melingkupi semuanya itu harus dikontrol. Jadi mulai dari sisi finansialnya, dari sisi purchasingnya, dari sisi informasi juga perlu dikontrol. Nah, ini untuk purchasing control yang harus kita lakukan adalah kita bisa meningkatkan buying power. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya kita beli dalam jumlah besar, kemudian apakah kita akan dapat jumlah yang lebih harga yang lebih murah, dan kita bisa meyakinkan bahwa kita bakal dapat inventory untuk mensuplai proses produksi selama misalnya 1 bulan ke depan. Kita yakin bahwa dengan buying power yang kita leverage, kita bisa provide supply yang enough untuk 1 bulan ke depan misalnya. Itu untuk cara untuk mengontrol purchase juga, untuk mengontrol pembelian. Kemudian gimana caranya untuk mengontrol pembelian? Small number of suppliers. Jadi semakin sedikit supplier yang kita pegang, artinya supplier kita tuh semakin sedikit, maka kita lebih mudah untuk mengontrol bahwa supplier tersebut itu akan bisa memberikan barang ke kita. Jadi ketika ada problem, kita bisa dealing dengan supplier yang nggak banyak gitu. Sehingga, dan juga kemungkinan supplier tidak bisa memenuhi itu juga lebih kecil karena jumlah supplier kita lebih sedikit. Dan yang paling penting juga untuk melakukan kontrol dalam pembelian atau purchasing itu adalah kita punya mekanisme kontrak atau partnership antara supplier dan purchaser. Artinya kita sudah membangun partnership yang baik dengan supplier kita. Jadi kalau misalnya supplier kita sudah membuat kontrak, jadi kalau misalnya supplier kita tidak bisa memenuhi barang yang kita perlukan atau raw material yang kita perlukan dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan bersama, dengan waktu yang sudah kita tentukan bersama, maka akan ada sanksi yang kemudian diberikan kepada supplier untuk meminimalkan kerugian perusahaan. Sehingga hal itu jadi penting. Jadi mekanisme kontrol dalam proses pembelian itu tuh salah satunya diterapkan dalam bentuk partnership yang jelas antara supplier dan purchaser gitu. Dan juga jumlah suppliernya nggak usah banyak-banyak, dan juga ketika mau beli, kalau bisa kita leverage buying powernya itu kita bisa tingkatkan. Terus ketika kita mau ngontrol sekarang performa, ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pertama kali kalau kita mau mengukur performa atau mengontrol performa dari pekerja atau dari perusahaan secara umum, itu yang kita perlu menetapkan standar yang dapat diukur. Setelah standar yang dapat diukur ditetapkan, kemudian kita memonitor performa aktualnya. Ya, kalau misalnya kasus-kasusnya itu susah, misalnya ada misalnya ada perusahaan konstruksi kemudian punya projects, dan projectsnya itu tuh sulit karena bisa jadi membangun mega proyek misalnya, mega proyek, jadi kasusnya sulit, maka aktual performance-nya atau performa aktualnya itu harus diukur lebih sering lagi, harus dimonitor lebih sering lagi. Dan kita mengambil aksi kalau misalnya ada deviasi dari standar yang sudah kita tetapkan. Sehingga tujuan kita intinya adalah kita harus bekerja atau melakukan aksi sesuai dan untuk memperoleh standar, dan
kadang-kadang kita memang perlu develop dan mengevaluasi alternatif, dan juga kita perlu adanya pilihan dan adanya implementasi dari pilihan-pilihan kalau misalnya ketika kita memonitor ternyata ada deviasi dari performa pekerja atau performa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan kita gitu. Jadi harus ada pilihan, kemudian harus ada implementasi pilihan tersebut bagaimana, seperti itu. Nah, ini balance scorecard. Jadi balance scorecard itu adalah pendekatan untuk melaporkan performa yang terkait dengan strategi organisasi yang dimanifestasi dalam aksi-aksi manajer dan pekerja. Dan balance scorecard itu mengkombinasikan antara ukuran finansial dan ukuran operasi. Artinya bisnis prosesnya itu apa yang bisa ditingkatkan. Jadi betul-betul levelnya finansial dan teknikal. Karena kadang-kadang finansial sama teknikal itu tuh nggak selalu berjalan seiring ya. Sehingga di sini di proses pelaporan balance scorecard ini dia mencoba untuk mengkombinasikan antara finansial dan aspek finansial dan aspek bisnis proses atau aspek teknis atau operasi. Nah, kemudian di sini juga dikaitkan antara performa dan juga rewards atau hadiahnya itu apa sih? Dan juga di balance scorecard itu biasanya kita melihat variasi dari atau diversitas dari tujuan organisasi, sehingga mulai dari customer satisfaction kan itu juga merupakan tujuan dari organisasi, terus organizational learning juga tujuan dari organisasi, sehingga dia mengkombinasikan antara sisi keuangan dan juga aspek keuangan dan aspek teknikal, dan juga bagaimana tujuan organisasi tidak hanya semata-mata memperoleh profit dan organizational learning, tapi juga memperoleh customer satisfaction. Nah, kemudian ini ada teori McGregor, itu teori manajemen yang sangat terkenal. Ada teori X and teori Y gitu. Nah, di teori X ini adalah teori yang mengatakan bahwa manajer itu merupakan controller, orang yang mengontrol semuanya. Semua yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manajer, dan ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, maka manajer itu adalah orang yang harus mengenforce, harus menekan semua pihak untuk melakukan hal itu, karena manajer tersebut bertanggung jawab terhadap semua hal di divisi manajer tersebut. Nah, di teori X ini, workers itu tuh dilihat sebagai entitas yang tidak termotivasi, sebagai entitas yang malas, yang bodoh, yang tidak berkomitmen. Dan ini adalah teori X ini adalah teori yang mungkin sebagian managers itu masih mengaplikasikan itu gitu, sehingga mengambil semua responsibility dengan melihat bahwa worker itu tuh orang yang harus, atau pekerja itu tuh adalah pihak-pihak yang harus betul-betul diarahkan, selalu begini, selalu begitu. Jadi betul-betul berada di level yang tidak baik, sehingga manajer tersebut harus menekan seperti itu. Tapi di teori Y itu adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa yang namanya manajer itu tuh punya responsibility, iya, tapi responsibility itu dibagi antara manajer dan workers juga. Artinya workers juga punya responsibility individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Manajer juga punya responsibility sebagai manajer gitu. Artinya responsibility itu, tanggung jawab itu tuh dibagi antara manajer dengan workers. Dan di sini di teori Y itu manajer itu dilihat sebagai coach, lebih sebagai pendamping, lebih sebagai pelatih bagaimana, dan juga pimpinan, jadi memberikan contoh yang baik. Dan di teori Y ini workers itu dilihat sebagai pekerja yang motivasi, jadi yang punya motivasi, yang bisa bekerja keras, yang cerdas, dan yang berkomitmen terhadap pekerjaannya, sehingga di sini ini betul-betul positif, vibrant
environment yang bisa dihasilkan dengan teori Y. Walaupun sebetulnya masih banyak perusahaan yang mengaplikasikan teori X, tapi sebetulnya ketika perusahaan itu mengaplikasikan teori Y dalam perjalanan perusahaannya, dalam operasi perusahaannya, maka perusahaan itu akan berjalan lebih baik. Lalu hal penting juga dalam proses manajemen itu adalah dalam hal delegasi. Artinya apa? Ketika seseorang itu baik workers maupun managers itu tuh melakukan tugasnya, terkadang perlu ada hal yang kemudian didelegasikan. Jadi tidak semua hal itu kemudian dikerjakan sendiri oleh satu orang, misalnya, itu tidak seperti itu. Jadi dalam proses manajemen di sebuah organisasi, industri maupun perusahaan ada proses delegasi, yaitu memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang sesuai dan orang-orang yang mampu mengerjakannya dengan job desk yang jelas. Dan di sini dengan delegasi yang benar, maka kita bisa meningkatkan produktivitas. Artinya apa? Routine work, decisions itu tuh bisa didelegasikan kepada pihak-pihak yang memang perlu melakukannya. Kemudian proses delegasi itu bisa meningkatkan utilitas dari pekerja yang ada di perusahaan, di organisasi atau di industri. Jadi kita bisa meng-assign duties, meng-assign pekerjaan, dan setiap human resources yang ada kemudian utilitasnya menjadi meningkat. Dan kita juga bisa bukan melepas tanggung jawab, tetapi kita bisa membagi tanggung jawab dengan pihak-pihak yang memang berhak dan pantas untuk mendapatkan otoritas tersebut. Karena kalau misalnya dalam sebuah perusahaan misalnya ada manager, kemudian ada supervisor, kemudian ada workers ya, employees gitu, workers. Nah, kalau misalnya supervisor itu tidak diberikan responsibility oleh manajer yang ada di atasnya, sehingga supervisor itu tuh semua pekerjaannya itu harus kemudian dikonfirmasi ke manajer, semua pekerjaan worker yang ada di bawahnya harus dikonfirmasi oleh supervisor ke manajer yang ada di atasnya, dan supervisor tidak punya otoritas untuk misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis misalnya oleh workersnya, maka itu akan membuat stres supervisor, sehingga proses delegasi dalam perusahaan itu sangat penting. Sehingga ketika ada supervisor, kemudian ada manager, kemudian ada workers, maka proses delegasi ini harus clear gitu. Artinya manager bisa assign duties ke supervisor, supervisor bisa assign duties ke worker, kemudian supervisor punya responsibility, punya otoritas, kemudian manager juga punya otoritas yang khusus untuk manager, dan worker juga punya otoritas yang khusus untuk worker ketika dia mengerjakan workstation-nya, pekerjaan di workstation-nya. Sehingga hal ini bisa bisa mengurangi stres yang ada pada setiap level pekerja di organisasi atau di perusahaan atau di industri. Nah, cuman ada masalah ketika di industri itu biasanya ketika melakukan delegasi itu tuh ada beberapa hal yang menghambat. Itu yang pertama, kadang-kadang saya inginnya ngelakuin ini deh, saya nggak mau melakukan tugas-tugas yang kaitannya sama manajemen gitu, karena saya lebih suka ngelakuin ini, saya lebih baik ngelakuin ini gitu. Tetapi kemudian nggak mau melakukan tugas yang diberikan atau diassign oleh atasannya. Nah, itu tuh nggak baik gitu. Itu harus segera diperbaiki. Kemudian dan juga ketika misalnya supervisor mau memberikan pekerjaan kepada workers, itu supervisor tidak boleh meragukan kemampuan workersnya untuk menghandle job. Kalau misalnya supervisor kemudian meragukan kemampuan dari workersnya atau subordinates-nya untuk melakukan job tersebut, maka supervisor akan pusing dan akan stres, dan juga workersnya, subordinates juga tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik karena mereka tidak punya otoritas gitu. Kemudian biasanya apa sih hambatan dari delegasi itu? Biasanya adalah
nggak ada yang bisa didelegasi juga, itu juga problem. Sehingga ketika kita misalnya ada beberapa pekerjaan itu tuh yang biasanya dilakukan oleh managers, maka supervisors juga punya skills yang mungkin untuk melakukan pekerjaan itu ketika pekerjaan itu harus didelegasi oleh manajer ke supervisor, sehingga proses suksesi atau proses transfer ilmu itu tuh harus selalu berlangsung di organisasi atau perusahaan dengan struktur yang jelas. Kemudian intinya adalah ketika kita mendelegasikan pekerjaan kepada subordinates, itu tidak hanya subordinates tapi ke kolega juga, itu yang penting adalah trust, aspek trust, bahwa kita percaya pekerjaan itu akan dilakukan dengan baik. Dan ini ketika kita bicara sistem kontrol manajemen untuk di masa depan itu seperti apa sih gitu. Karena lingkungan yang berubah itu tuh memerlukan perubahan di sistem kontrolnya juga gitu. Nah, sistem kontrolnya tuh gimana? Jadi ada 4 faktor yang perlu dimonitor sepanjang waktu. Pertama apa? Jadi organizational goal-nya tuh harus selalu dimonitor. Terus responsibility centers-nya juga harus selalu dimonitor. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini gitu. Kemudian struktur organisasi itu juga harus selalu dimonitor. Kemudian performance measurement, artinya kayak ukuran performanya apa, itu juga harus selalu dimonitor. Sehingga meskipun environment-nya berubah, meskipun lingkungannya berubah karena perkembangan teknologi atau karena perkembangan atau karena shift di paradigma atau karena apapun itu, atau karena force majeure atau karena hal yang besar yang terjadi misalnya di perusahaan, maka yang harus dimonitor sepanjang waktu itu adalah tujuan perusahaan itu gimana, terus siapa yang bertanggung jawab, pusat-pusat tanggung jawab itu ada di mana aja sih, kemudian struktur organisasinya gimana, kemudian pengukuran performanya, itu semua harus dimonitor sepanjang waktu. Dan hal penting yang harus diketahui adalah orang pribadi atau orang pekerja atau individu itu tuh biasanya itu tuh akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri gitu. Itu yang harus diketahui. Kemudian kita tuh harus mendesain sistem yang dapat memfasilitasi individu-individu yang kemudian mau mengambil atau mau memiliki kepentingan sendiri itu tuh juga bisa menggapai tujuan perusahaan. Artinya apa? Buat self interest atau buat kepentingan dari individu itu adalah merupakan kepentingan dari perusahaan juga, sehingga ketika mereka memperoleh kepentingan individu, maka kepentingan perusahaan juga diperoleh gitu. Dan yang penting itu juga selalu melakukan benchmarking, selalu melakukan pengecekan, perbandingan untuk mengevaluasi performa saat ini tuh gimana sih gitu. Apakah sudah sesuai dengan performa yang diekspektasi atau sesuai dengan performa yang ada sudah yang sudah dibudgetkan seperti itu. Terus performa yang tidak bersifat finansial itu tuh sama pentingnya dengan performa yang bersifat finansial. Artinya performa yang harus dimonitor itu baik performa finansial maupun performa non finansial juga. Dan itu harus dilakukan, monitor dan kontrol harus dilakukan secara periodik untuk memastikan kesuksesan dari sistem kontrol tersebut. Dan kita harus belajar juga dari kesalahan kita, misalnya dari sistem kontrol yang tahun lalu atau sistem kontrol bulan lalu, dan juga kesalahan yang dilakukan oleh kompetitor kita gitu. Sehingga sistem kontrol ini sangat penting. Dan saya garis bawahi lagi tadi bahwa ketika kita mau mengontrol itu kita perlu ada mengeset dulu goalnya apa, kemudian kita meng-establish standard sama targetsnya apa, kemudian kita memonitor performa aktualnya, kemudian kita meng-compare performanya dengan
performa aktual dengan target. Itu inti dari sistem kontrol. Dan yang perlu dilihat adalah banyak di perusahaan, aspek di perusahaan yang perlu dilihat, dan juga tujuan perusahaan, kemudian pusat kepentingan atau pusat tanggung jawab, dan juga pengukuran performa, dan juga struktur organisasi juga hal yang selalu dimonitor sepanjang waktu. Begitu penjelasan tentang sistem kontrol. Terima kasih.